Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Jadi Al-Quran menyuruh kita, Allah menyuruh kita lewat Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk dan suratnya namanya Al-Isra. Ini menyuruh kita untuk mengucapkan yang baik-baik, mengucapkan perkataan yang jangan sampai menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain, apalagi sampai berdusta atau berbohong. Maka jenengan pernah diceritakan nanti pada malam 17 bulan Ramadan ini dikenal dengan malam turunnya Al-Quran, atau orang mengenalnya nanti dengan Lailatul Qadar. Jadi ayat ini hampir merujuk ke situ. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi jangan sampai kita ini mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata dusta. Jadi mulut kita ini benar-benar harus kita jaga. Maka ada namanya wudhu untuk berkumur. Maka disimpulkan dengan berkumur sampai 3 kali dengan air yang suci dan mensucikan. Itu artinya 3 itu adalah harta, tahta, dan wanita. Di setiap permasalahan dalam dunia, harta, tahta maupun wanita, kita ini dituntut oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan pernah berdusta, jangan pernah menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Mungkin sudah saya pernah jelaskan ke jenengan, ketika jenengan melanggar semua itu, Allah akan memberikan teguran jenengan berupa batuk, ya. Maka ada satu hikayat di mana nanti pada bulan Ramadan malam 17 dikenal dengan turunnya Al-Quran. Itu adalah satu hikayat untuk kita bedah. Dalam masalah 17, kalau dalam bahasa namanya pitulas, yaitu pitutur ingkang jelas. Pitutur ingkang jelas. Artinya apa? Wejangan-wejangan atau ucapan-ucapan yang baik yang untuk merujuk kepada ibadah kepada Allah. Ucapan yang selalu untuk beribadah kepada Allah yang baik-baik. Itu dalam bahasa Jawa pitulas. Kalau kita simbolkan lagi, angka 17 itu adalah angka 1 dan angka 7. Yang dimaksud adalah pada malam bulan Ramadan 17 Ramadan malam 17 ini turunnya Al-Quran adalah disimbolkan dengan angka 1 dan angka 7, yaitu 1 di antara 7 lubang yang ada di kepala kita. 1 ditambah 7 itu 8. Berarti 8 itu adalah dohiriyah kita, kawah, ari-ari, getih, puser, rogo, sukmo, ruh, lan, nyawa. 1 di antara 7 yaitu 1 itu mulut, 7 itu lubang yang ada di kepala kita, yaitu mata 2, mata ada 2, telinga ada 2, hidung 1 tapi lubang ada 2. Ditambah 1 mulut, berarti total ada tuh 7 lubang.
7 lubang yang ada di kepala kita. Ini salah satunya harus kita jaga, yaitu mulut. Maka saya pernah menjelaskan pada jenengan, kendalikan yang tunggal dengan yang jamak, atau kendalikan yang jamak dengan yang tunggal, ya. Bolak-balik sama. Artinya ketika jenengan ini kendalikan yang tunggal dengan yang jamak ini, ketika jenengan ini melihat segala sesuatu, ini mulut jenengan ini harus dijaga, harus kuat untuk menjaga. Jenengan melihat segala sesuatu yang tidak jenengan sukai, ya, atau yang jenengan istilahnya tidak pas lah, ini mulut ini harus dijaga. Jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor, atau jenengan mendengar sesuatu yang tidak pas di hati jenengan, yang tidak pas di diri jenengan, atau yang sekiranya itu agak menyinggung ke diri jenengan. Ini mulut ini juga harus diam, dikendalikan, ya. Ini artinya harus dikendalikan, benar-benar harus kita jaga mulut kita ini, harus kita jaga kesuciannya. Maka sudah ada disimbolkan di wudhu, yaitu berkumur, ya. Jangan sudah melakukan tiap hari, bahkan setiap mau sholat jangan melakukannya. Makanya jangan kadang dikasih tahu atau diberikan pengertian oleh para yai, habaib, ustadz, ya. Ini untuk membaca Al-Quran kita disarankan untuk wudhu. Artinya apa? Benar-benar mulut kita ini harus dijaga kesuciannya. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Jangan sampai dengan perkataan kita akhirnya menimbulkan konflik, ya, menimbulkan bencana karena ucapan kita yang jelek. Jangan sampai, ya, harus benar-benar dijaga. Itulah. Maka disimbolkan lagi ketika malam Lailatul Qadar, malam 17 bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dalam bahasa Jawa namanya puasa atau poso, yaitu ngempos rasa. Jadi jangan harus bisa ngempos rasa untuk mulut ini, ya. Mengendalikan rasa jenengan, jangan sampai mulut jenengan ini asal ceplos. Rasulullah sudah pernah bersabda, diam itu adalah emas. Mengatakan diam itu adalah emas. Kenapa? Karena simbol emas ini adalah kemuliaan. Emas ini mulia. Emas yang mulia itu 24 karat. Disimbolkan dengan angka 2 dan angka 4. Angka 2 ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dalam belajar namanya syariat dan ma'rifat, ya. 4 ini adalah untuk mengendalikan sifat 4 yang ada di dalam diri kita, yaitu sifat iblis, sifat hewani, sifat manusiawi, dan sifat malaikat. Ini harus kita kendalikan dengan cara apa? Kita belajar ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini, paham ya?